Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bis-siyam wal qiyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna rahmatan wa 'ilman wa shahadatan ya rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Shadaqallahul 'azim. Baik yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberikan sejumlah kenikmatan, antara lain nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman yang membuat kita bisa hadir menjalankan sholat subuh berjamaah dan memperpanjang iktikaf kita untuk mengkaji ajaran agama kita, juga kita lebih memahami dan lebih bersemangat mengamalkan. Walaupun 3 hari lebih berapa yang baru Senin malam Selasa saya baru ngobrol-ngobrol soal banjir sama Pak Heru sama Pak Mustaqim. Saya malamnya benar-benar banjir. Sahurnya dibangun sama air. Ada yang sedengkul, ada yang sepaha, ada yang sedada, ada yang belok, ada yang sejengkal di atas. Itulah ujung pulau ya. Yang sana juga sudah banyak. Bila lima. Adik saya mengungsi. Walaupun alhamdulillah nggak masuk ke rumah, betul udah ketakutan di luar. Ya semoga yang tertimpa musibah banjir mendapatkan pahala atas kesabarannya. Amin. Dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah atas segala kerugian yang mungkin. Amin. Banjir itu cobaan. Semoga meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal tadi saya bacakan ayat yang bunyinya wa in minkum illa wariduha. Tidak satupun kecuali, tidak satupun dari kalian, kata Allah. Kalian di sini maksudnya umat manusia. Illa wariduha, kecuali melaluinya atau mendatanginya. Warid itu dalam bahasa Arab datang dari atas ke bawah. Ada 2 ini. Kalau datang biasa jahat. Kalau datang dari atas ke bawah menurun gitu. Warid. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Adalah yang demikian itu atas Tuhanmu merupakan sesuatu ketetapan yang sudah pasti tak dapat diubah lagi. Hatman maqdiyya, keniscayaan. Dan domir hal di situ adalah neraka. Min siyaqil kalam, sesuai konteks ayat itu yang terdapat dalam surat 19 ayat 71 dan itu rangkaiannya dari 1965. Jadi semua kita pasti akan mendatangi neraka.
Sampai sahabat ada yang bertanya ke Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah. Nah, iya benar. Semua lewat neraka. Karena posisi surga itu adanya setelah neraka. Dia bukan sebelah-sebelahan. Jadi nanti setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mendapatkan kitab catatan amal, kemudian ditimbang melewati sirat. Nah, di bawah sirat itu neraka. Jadi itu yang dimaksud wa in minkum illa waridun. Pasti lewat neraka. Nggak ada yang nggak lewat neraka. Tinggal masalahnya lewatnya selamat atau enggak itu. Mau selamat? Iya, sekarang belum pengajian lupa. Ada 3 syarat selamat. Pertama iman. Karena di ayat berikutnya, ayat 71-nya, ayat 72 itu bunyinya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim berada di dalamnya dalam keadaan jizya. Jizya itu tertunduk, berdiri setengah pakai dengkul, berdiri dengan dengkul, hampir jongkok gitu. Nah, konteks ayat ini memang adalah menjawab pertanyaan orang-orang kafir di dalam surat Maryam tersebut ayat ke-66. Sebelumnya ayat 65 Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia." Dialah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan bersabarlah, teguh hatilah dalam menyembahnya. Adakah kalian mengetahui sesuatu yang pantas disebut atau dinamai sebagai ilah, sembahan? Wa yaqulu insan, lalu manusia itu, nah disini disebutnya orang kafir ditafsirkan, aida ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup lagi? Jadi orang kafir berarti orang yang tidak percaya pada hari akhir, pada hari berbangkit. Itu udah mati, udah bagi. Nah ini kan iman. Iman itu kan suatu sikap yang membuat seseorang itu meyakini sesuatu tanpa bisa dibuktikan, sesuatu yang tak bisa dibuktikan secara empiris. Tidak ada kan Bu yang pernah melihat Allah, yang pernah mendengar Allah bicara langsung dengan dirinya, atau yang pernah bersentuhan kulit. Artinya Allah tidak tercerap oleh panca indera, tapi kita yakin. Bukan yakin Dia itu ada saja, tapi kita yakin Dia Maha Kuasa. Itu namanya iman. Siapa yang pernah melihat Allah mengutus Rasulullah SAW? Ada cuma pengakuan Rasulullah. Kata Rasulullah, aku utusan Allah. Ada kurangnya. Lalu percaya sehingga yakin.
Kita juga nggak pernah lihat bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita percaya pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Al-Anbiya wal Mursalin. Maka kita yakin atas kebenaran. Ya, kita juga nggak pernah merasakan secara zahir dengan panca indera mata kepala adanya malaikat, baik itu malaikat rahmat maupun malaikat yang khusus, misalnya mencatat amalan kita, rokib dan tapi kita percaya, maka kita yakin. Kita juga belum mengalami hari kiamat, belum mengalami hari kehancuran, hari berbangkit. Tapi kita percaya akan adanya yaumiddin, hari pembalasan. Itulah iman. Nah, iman ini bobotnya jadi luar biasa karena membuat kita meyakini sesuatu yang tidak tercerap oleh panca indera. Kita nggak punya pengalaman yang empiris, tapi kita percaya, sehingga kita yakin. Maka diistimewakan sekali orang beriman. Orang kafir kalau korupsi, itu korupsinya nggak direkan lagi sebagai dosa, karena dosa kafirnya itu luar biasa. Tapi kalau orang beriman, korupsi, ada catat korupsinya dosa. Tapi akan selamat dari neraka. Walaupun dibakar dulu, tapi selamat nanti. Wa yawman najzil ladzina alladzina taqaw, itu disebutnya orang yang bertakwa. Tidak mungkin bertakwa kalau tidak beriman. Nah, nanti selamatnya itu macam-macam. Ada yang lewat dengan kecepatan kilat, tak tersentuh dia api neraka. Hawa panasnya pun tak terasa. Nah, itu kelasnya para nabi, siddiqin, ya, as-syuhada, al-awliya, orang-orang soleh yang nggak punya dosa. Nah, kalau diibaratkan itu sini surga, di sini neraka, di sini surga, jalannya ke sana. Jadi pasti lewat neraka. Dan neraka itu di bawah, maka disebutnya wa in minkum illa wariduha. Ada yang cepat, sampai langsung ke surga. Ada yang lama, ada yang merangkap, ada itu lewatnya agak turunnya ada kejauhannya, maka telapak kakinya terkena ujung lidah api neraka, dan itu kebakarnya sampai ke ujung. Itu panasnya api neraka itu kalau kena telapak kaki kebakar sampai ujung. Beda sama puntung rokok. Kalau puntung rokok keinjak sama telapak kaki, puntung rokoknya kesakitannya juga. Tapi kalau api neraka, dia cuma lidahnya itu, lidah api yang menjilat telapak kaki, itu kebakarnya sampai. Itu yang mau beriman, tapi takwanya nggak cukup. Kena. Kalau yang mujrimin dosanya banyak, yang belum ya. Pas lewat itu mau ke surga, rentan dulu kata mereka, yang belum bakar dulu dosa, bakar. Dan di neraka nggak ada banjir, jadi apinya nggak ada banjir. Ya, wa minkum illa waridun. Ini ayat pas turun sahabat kaget, waduh kalau lewat neraka. Jadi bukan surga neraka itu jalannya satu, bukan beda ya. Bukan cabang, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ternyata enggak. Ternyata dia memang sebelahan, tapi rutenya itu cuma satu, rutenya lewat neraka. Lewat neraka.
Nah, tapi kalau ada iman, selamat. Nah, itu rukun iman. Itu fungsi rukun iman. Fungsi rukun iman itu adalah menyelamatkan orang dari api neraka. Dan rukun iman itu ada 6. Tidak boleh kurang 1 kelas. Saya beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Itu bukan lewat neraka. Khalidina fiha, kekal dalam neraka. Itu bukan lewat lagi. Dan bukan mampir, bukan singgahnya. Memang menetap, mungkin. Gitu. Ada yang mau menjadi dapat KTP neraka? Nah, itu mukmin. Nah, itu cukup memang untuk buat selamat, tapi selamatnya tetap dibakar dulu. Itu orang beriman. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan kalau orang itu sudah bersyahadat, maka dia pasti akan masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri, iya terus sekalipun berzina dan mencuri, pasti juga. Cuma dibakar dulu sebentar kok. Sebentar, 1 hari atau 2 hari dibakar. Tapi hari akhirat, ka'al-fasanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun. Kalau 2 hari 200 tahun. Kalau 3 hari, ya umur kita tidak sampai 100 tahun. Jarang 100 tahun sekarang. Kalau Nabi Adam hampir 1000 tahun. Umur Nabi Adam itu dalam riwayat dikatakan sebenarnya 1000. Tapi dia ditransfer umurnya ke Nabi Daud. Karena Nabi Daud dia kasih sama Nabi Daud umurnya kurang, perpanjang, dikasih begini. Ya, atas kehendak Allah ya, bisa transfer. Teknologinya canggih lah, transfer umur beda sama transfer uang itu. Nah, kita umurnya kan sampai 100 tahun di neraka, 1000 tahun gitu. Mau banjir cuma berapa jam aja udah. Ini banjirnya api. Kemarin saya ngisi kuliah tarawih di Masjid Al-Hidayah Tanjung Lengkong Jakarta Timur. KTP saya sini Pak, Tanjung Lengkong Jakarta Timur. Pak Kades sudah bilang pindah sini kan? Boleh aja asal BPJS bayarin. Saya di sana BPJS dibayarin. Jadi nggak mau saya pindah ke situ. Walaupun di sana banjir, kata orang sana, nggak apa-apa sekarang banjir mah biasa, asal dan kebakaran. Banjir harus dibersihin. Kalau kebakaran bersih rumah kita kebakaran. Lah di dunia aja udah nggak mau apa-apa, apalagi di akhir. Itu makanya di neraka kagak ada banjir. Mumpung di dunia ini masih ada banjir. Nah jadi itu iman nggak cukup kalau mau lewat neraka dengan kecepatan tinggi. Dia cuma memastikan yang di neraka keluar, diselamatkan. Tapi kalau mau selamat pas lewatnya, nah itu harus takwa. Takwa itu menjalankan rukun Islam. Kalau cuma rukun iman, dan rukun iman bisa rusak ketika menolak rukun Islam. Jadi kalau menolak syahadat, itu imannya rusak. Makanya bukan lagi lewat neraka, tapi masuk dalam yadkhulunan nar, bukan waridun nar. Itu bedanya waridun nar sama yadkhulunan. Masuk ke dalam neraka. Kalau menolak syahadat, itu
fungsi syahadat itu sendiri adalah memerdekakan. Di dunia dia memerdekakan, di akhirat dia menyelamatkan. Ya. Orang kalau nggak syahadat pasti nyembah selain Allah, jadi budak. Karena setting manusia ini seperti sudah sering kita bahas, settingnya setting hamba. Jadi begitu dia lahir, dia pasti akan mencari Tuhan untuk disembah. Dan kalau dia tidak mau menyembah Tuhan yang Maha Esa, maka dia menyembah barang, apakah itu pohon, batu besar, dan itu aja lah. Itu akan nyembah jin orang Hindu dan lain-lain. Oh enggak, saya nggak nyembah barang. Nah, pasti dia nyembah uang. Enggak, saya nggak nyembah barang, nggak nyembah uang. Nah, pasti dia nyembah orang. Enggak, saya nggak nyembah barang, nggak nyembah orang, uang, nggak nyembah orang. Nah, dia nyembah diri sendiri. Makanya dalam Islam nggak ada istilah ateis. Karena nggak mungkin orang nggak bertuhan. Kalau setting kita itu pasti mencari Tuhan. Siapa yang mesti pakai itu? Bawaannya pengen nyembah aja. Makanya Allah kasih tahu, sembah aku saja karena aku yang menciptakan. Karena mau dia masih nyembah uang. Ya. Nah, itu fungsi syahadat, memerdekakan manusia dari menjadi hamba kepada selain Allah. Beda Pak, orang yang syahadat mantap gitu, merdeka, mengalahkan teks proklamasi. Teks proklamasi kita aja udah begitu dasar. Kemudian rukun Islam yang kedua itu sholat. Kalau nggak sholat, nggak otomatis keluar dari Islam. Tapi kalau mengatakan sholat tidak wajib, keluar dari Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, boleh ditinggalkan, nah dia keluar dari Islam. Rusak syahadat. Kalau menolak syahadat, rusak rukun imannya. Kalau menolak kewajiban sholat, rusak syahadat. Kalau rusak syahadatnya, rusak juga rukun iman. Kalau rusak rukun imannya, enggak lewat. Tapi yang belum, bukan hanya yang belum. Khalidi dan Ika dapat KTP neraka. Itu yang dimaksud ashabun nar, penduduk neraka. Ashabun nar itu terjemahannya adalah pemilik KTP neraka. Yang ketiga rukun Islam. Nah, ini berdasarkan hadis beda-beda. Ada hadisnya yang zakat dulu. Ya, ada yang zakat di puasa di akhir. Tapi kalau secara amalan itu kita lebih dulu puasa atau zakat? Puasa, biar zakatnya nanti zakat fitrah. Walaupun bayar zakat bisa juga sebelum puasa. Nah, fungsi puasa, fungsi sholat dulu. Fungsi sholat itu adalah menjalin komunikasi dengan pencipta alam semesta, termasuk pencipta surga dan neraka. Ya, konektivitas. Konektivitasnya kalau konektivitas tingkat tinggi maka disebutnya as-sholatu mi'raj. Sholat itu mi'raj. Itu konektivitas tingkat tinggi. Okay. Apa fungsi di dunia? Nah, fungsi di dunia itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan fungsi zikir, aqimis shalat lidzikri, supaya ingat sama penciptanya. Udah syahadat tapi lupa, nah maka diingatkan rutin 5 kali sehari, sehingga nanti bisa mencegah dirinya dari melakukan keji dan enggak. Kenapa bisa? Karena ingat Allah. Setiap mau melakukan keji ingat. Cuman masalahnya Pak, sholat 5 kali sehari semalam. Setan menggoda berapa hari Bu? Bu, setan kalau menggoda berapa kali sehari Bu? Gak ada dosisnya.
Kalau minum obat 3 kali sehari terus saya gimana sih kira-kira sholat 5 kali godaan setan nggak ada berhentinya, nggak dikali-kali, nggak ada frekuensi, yang ada durasi. Kalau frekuensi itu berapa kali kan? Kalau durasi berapa lama? Setan menggoda frekuensinya nggak ada, adanya durasi. Durasinya itu 11 bulan. SIM-nya seorang izin menggodanya dicabut bulan Ramadan aja. Ya kan? Hadisnya begitu. Wasu tidak disyaitin. Setan dibilang dicabut SIM. Jadi setan itu durasi menggodanya setahun 11 bulan, sebulan 30 atau 31 hari, tergantung lama bulannya. Kalau pakai bulan Hijriah 29 atau 30 hari, seharinya 24 jam. 1 jamnya dia menggoda 60 menit. 1 menit menggodanya 60 detik. Nah, itu durasi goda. Maka nggak cukup sebenarnya sholat. Sholat itu memotivasi zikir. Maka setelah sholat harus zikir. Maka ada zikir setelah sholat. Berapa lama zikir setelah sholat, Bu? Supaya kita nggak mempan digoda setan, kira-kira butuh zikir berapa lama setelah sholat? Ya? Sampai sholat berikutnya, Pak. Cuman nggak harus duduk. Kan zikir itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh jalan, bawa mobil daripada bengong lebih. Alhamdulillah. Ulama-ulama dulu tuh saking nggak pingin lupa, saking takutnya lupa sama Allah, zikirnya disingkat. Dia Allah. Jadi setiap setan menggoda, mental, setan goda, mental. Kalau kita kan lagi sholat aja digoda setan mempan. Terus pengen selamat, pas ngelewat kalah. Iya. Lagi sholat digoda setan itu mempan. Terus pengen selamat pas lewat. Itu fungsi sholat zikir. Kalau fungsi puasa, rukun Islam yang ketiga itu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri. Syahadat itu membuat kita merdeka, tapi bisa saja setelah merdeka terjajah oleh diri sendiri. Jadi sholat dan puasa itu mengisi kemerdekaan. Kalau puasanya setahun cuma 3 sebulan, setahun cuma sekali 1 bulan. Ya, tapi pengendalian dirinya setiap saat, sama tadi sholat 5 kali, tapi zikirnya sepanjang waktu. Puasanya 1 kali aja dalam setahun 1 bulan, tapi pengendalian dirinya banyak. Nah, mungkin zakat. Kalau zakat itu mengendalikan harta, karena kalau nggak kita kendalikan harta kita, ya tidak kita tunaikan hak Allah pada harta kita itu. Hakul ma'lum barisaihina wal mahrum. Hak yang sudah kita ketahui sebenarnya itu yang akan diberikan kepada yang meminta dan yang terhalang rezekinya. Maka harta yang mengendalikan kita. Kan sering saya katakan, kalau kita bisa mengendalikan harta, 10.000 triliun pun kita yang mengendalikan. Misalnya jadi presiden, kita yang mengendalikan APBN. Tapi kalau nggak bisa, kalau dikendalikan harta, gopek bisa mengendalikan manusia. Hina banget, manusia udah bersahadat, merdeka, tiba-tiba
dijajah sama uang gopek. Ada orang yang 150.000 suruh milih sini milih gitu. Itu dijajah uang. Karena memang setting kita ini nyembah. Maka kalau nggak nyembah Allah pasti selain Allah. Jadi nggak usah coba-coba nggak nyembah Allah. Jadi langsung hina kita. Langsung hina. Jadi ketika Allah ciptakan manusia ini, Allah sudah posisikan dia mulia. Walaqad karramna bani Adam. Semua telah muliakan turunan Adam dari makanannya yang bagus-bagus, bentuk fisiknya ahsani taqwim. Tapi manusia ini milih hina. Semua radadnahu asfal safilin. Itu yang keempat, zakat yang mengendalikan hak. Jangan sampai kita ini udah syahadat tapi dikendalikan oleh harta. Nah, baru yang kelima, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, pergi haji. Nah, ini fungsi menegaskan kita ini umat yang satu. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Mau kulitnya putih, mau rada kuning, mau rada sawo matang gitu, rada matang kayak sawo gitu. Atau mau kulitnya kayak coklat atau kayak kopi, nggak peduli, tetap Tuhannya sama. Allah itu pencipta alam semesta dan Tuhannya Ka'bah, Rabbal Ka'bah. Maka haji itu mau di orang Bojongkulur, kalau sholat menghadap kiblat. Kalau sholat cuma menghadap doang. Kalau pergi haji, itu berbarengan sama orang dengan seluruh ragam kulit, suku, bangsa. Mau yang rambutnya lurus kayak jarum, mau yang keriting. Sama mau yang pangkatnya tinggi sama. Gak boleh presiden tawaf gitu, presiden dari seluruh negara Islam diundang ke Mekah untuk pergi haji. Ada tukang beca, aku bisa pergi haji. Tawafnya beda sama presiden. Presiden tawafnya beda, dia muternya dari kiri kanan. Gak bisa sama. Ya bahwasanya dia difasilitasi, dia boleh aja. Almarhum Pak Harto itu pernah masuk ke dalam Ka'bah. Boleh itu tetap pakai ihram. Karena presiden pakai pangkat, nggak sah itu. Jenderal tawaf, nggak ada pangkatnya, nggak ada bintang. Raja Saudi aja tawaf itu udah pakai baju ihram 2 helai kain. Sama dengan kafan, kurang lebih gitu Pak. Itu fungsinya adalah menyadarkan kita ini hamba Allah, hamba Rabbul Ka'bah. Dan kita ini bagian dari manusia keseluruhan. Apapun warna kulit, hamba semua. Jadi itu menumbuhkan ukhuwah dan jamaah, kesadaran akan berjamaah. Kalau tawaf itu Pak, laki perempuan sama aja, nggak ada saf laki-laki, saf perempuan anggota. Kalau itu sama. Nah, boro-boro presiden mau dibedain, nggak ada. Sama enggak. Mulainya dari mana? Rukunnya apa nih? Ibadah haji itu ibadah bisu, nggak usah baca apa-apa juga sah. Cuma biasanya orang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu
fungsi ibadah haji. Nah kalau ini dijalankan, maka jadilah mereka itu bertakwa. Dijalankan dengan benar, baru disebut bertakwa. Kalau dijalankannya pura-pura, ya celaka. Khawatirnya celaka. Kawailul, soalnya puasanya cuma dahar, nggak ngefek, nggak fungsional, tidak membentuk karakter yang membuat haram disentuh api. Jadi ketika kita bersahadat itu harus menjadi karakter kita, yaitu merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Ketika kita sholat itu harus membentuk karakter kita yang terkoneksi dengan pencipta surga dan neraka, sehingga neraka nggak berani. Oh, ini dia punya koneksinya siapa? Bukan presiden. Allah nggak berani neraka sama orang yang koneksinya Allah. Dia punya orang dalam di surga. Orang lain. Orang udah punya rumah kok. Kalau orang beriman itu punya rumah di surga. Tapi kalau Islamnya nggak benar, nah dia nggak ada serah terima kunci. Ambil kuncinya dalam neraka, kan kok banget. Masuk surga juga, tapi ngambil kunci dalam. Itu fungsi dari rukun iman dan rukun Islam. Nah yang ketiga itu ihsan. Nah 3 hal ini paling penting dan menjadi sesuatu yang diajarkan langsung melalui malaikat Jibril. Datang nanya ke Rasul. Hadis yang populer diabadikan di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis kedua, bainama nahnu julusan, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, datang seorang yang bajunya putihnya putih bersih, padahal baru safar di padang pasir, tidak ada bekas pasirnya, tidak ada debu. Orang ini juga ganteng kamu, datang duduk, nempel dengan Rasulullah, tempel kepalanya, langsung nanya. Sahabat ketika siapa nih orang kok sama Rasul bisa begitu SKSD, so dekat, so kenal, so dekat, SKSD. Langsung nanya, akhbirni anil iman. Coba kasih tahu aku tentang iman. Wah, akhbirni anil Islam, kasih tahu aku tentang Islam. Wah, akhbirni anil ihsan. Dijawab semua Rasul. Setelah selesai dijawab, baru Rasulullah yang nanya ke sahabatnya, tahu kalian siapa yang datang lagi? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih. Itu malaikat Jibril datang mengajarkan 3 hal paling penting. Ini kadang disebut sebagai usul salasah. Usul salasah itu konsepnya bisa macam-macam, tapi ini salah satu. Iman, Islam, ihsan. Orang beriman belum tentu muttaqin, dia cuma mukmin. Kalau menjalankan rukun Islam dengan baik, barulah dia muttaqin. Kalau baiknya, ya rukun Islamnya itu dan rukun imannya best performance, baru dia muhsin. Jadi kalau disebut muhsin pasti muttaqin, kalau disebut muttaqin pasti mukmin. Kalau disebut mukmin belum tentu muttaqin. Tapi mukmin aja, karena iman itu luar biasa. Kita membuat kita yakin pada sesuatu yang kita tidak punya pengalaman empiris, maka dikasih pahala layak masuk surga. Walaupun lewat neraka, kadang ada yang kata orang Betawi kena toel itu telapak kaki, kejilat telapak kaki sama lidah api, tapi tetap layak masuk
surga. Itu dahsyatnya iman. Begitu nggak beriman, ya, membunuh orang aja nggak direken. Membunuh orang kafir itu kalau membunuh orang udah nggak perlu dicatat dosa lagi, karena nggak ada dosa yang lebih berat daripada syirik, daripada kafir. Ya nggak usah direken, nggak nambah, nggak ada istilah orang kafir nggak usah ditimbang-timbang lagi, udah KTP neraka, KTP. Kalau orang beriman kan cuma visa masuk, visa bukan KTP, bukan perintah. Nah, itulah fungsi rukun. Nah, kalau dijalankan dengan baik, fungsi, nah itulah yang kayak kilat lewat itu. Nah, itulah kelasnya para Nabi As-Siddiqin, kelasnya Abu Bakar. Nah, kelasnya orang-orang yang berpuasa itu pas lewat nanti, mau lewatnya merangkap, mau cepat, itu dia punya pintu sendiri, namanya pintu Rohiyah. Dan semuanya bisa kita pilih. Itu sebenarnya. Akhiratnya nanti milihnya sekarang. Yang pemilihan paling lama. Kalau pemilihan presiden berapa lama sih? Sehari setelah ketetapannya aja yang lama itu, tapi ngumpul dari. Tapi kan nggak sampai berapa? Paling lama 2 bulan udah keluar hasilnya. Kalau surga ini kita pilih sekarang, nah hasilnya itu ketetapan kita bakal masuk surga apa enggak, lama prosesnya. Nanti ada perhitungan kan, yang malah hisab kan, direkan dengan orang Betawi, berapa pahalanya, berapa dosanya. Setelah direkan ditimbang. Kalau direkan itu berapa banyak. Kalau ditimbang berapa berat. Nah, ada orang amalan baiknya namanya, tapi bobotnya amal. Sehingga, nah bobot amal tertinggi itu tetap iman. Begitu nggak ada iman, semua perbuatan baik lainnya sia-sia habitat amal. Jangankan perbuatan baik, perbuatan buruknya dia udah nggak direkan. Udah kalah sama timbangan kafirnya. Begitu kafir langsung dikasih KTP, selamat Anda masuk neraka. Allah tunjukkan api yang sebenarnya nggak seberapa itu. Kalau dibandingkan api neraka itu nggak ada apa-apa. Di Hollywood, di California kemarin, kakak istri saya melihat rumahnya agak jauh sih. Jadi yang kebakar itu kebanyakan rumah orang Yahudi. Dan seperti itu dong yang bakar, bukan itu orang Palestina. Itu kita melihat California kebakar itu banjir, rasanya nggak ada apa-apanya itu banjir. Nah, ini neraka. Yang kalau di ujung lidahnya itu karena telapak kaki kebakar kubur, bisa kebayang kan? Borong-borong hati bebas, visa aja nggak kepengen Pak. Sekarang kan orang berebut visa pengen ke Amerika, ke Jepang. Apa itu istilah anak remaja sekarang? Keluar dulu, kabur aja dulu. Saking udah gak nyaman tinggal di Indonesia, bukan karena banjir Pak, karena korupsi. Kalau banjir bukunya betah, gak ada yang pindah. Korupsi itu ampun dia gak ngerti juga saya. Kadang-kadang saya mikir gini, itu Allah mau kasih tahu Indonesia itu memang luar biasa kayanya. Dan itu rahmat Allah. Bukan korupsinya, rahmat Allah ya, bukan. Kayanya Indonesia itu. Karena kita ini waktu merdeka itu ngomongnya atas berkat. Jadi sekali udah dijajah 350 tahun, sudah dikuras sama penjajah sumber daya alam kita. Nah habis Pak.
Dikorupsinya habis, buktinya habis apa? Masih banyak orang pengen jadi pejabat. Kalau udah nggak ada lagi Indonesia ini kan apa? Kekayaan alamnya, nggak ada ekonomi pejabat. Terakhir yang paling fenomenal itu kan korupsi, bukan oplosan sebenarnya itu, dia korupsi pertalite air, korupsi subsidi. Saya jamin bahan bakar Pertamina, produk Pertamina itu BBM Pertamina itu berkualitas. Adik saya kerja di sana, dia bilang enak itu oplos bahasa Betawi dan blending. Memang semua bahan bakar itu dioplos, di blending, nggak ada yang di blending. Semua di blending. Pertama disuling, setelah disuling di blending. Dan cuman dia orang pinternya luar biasa. Pertalite itu kan disubsidi, dia beli yang subsidi, dia tambah sama pertama super, pertama tuh, nah di blending. Kalau di blending dia jadi pertama 92 dari RON 90 jadi RON. Nah RON 90-nya dia beli yang nggak boleh, produsen nggak boleh beli subsidi. Makanya dia terkena undang-undang kalau kualitasnya dia turunkan, dia kenanya undang-undang perlindungan konsumen. Kualitasnya nggak turun, bagus, malah mungkin lebih bagus. Karena mungkin dia nyampurnya kebanyakan pertama tumbuhnya. Dia mah nggak penting, Pak. Yang penting subsidi yang harusnya itu buat pengecer diambil sama dia buat produk, dan itu 5 tahun, Pak. Kerugian negaranya 1.000 triliun. Nah, pertanyaannya kok baru terbongkar sekarang? Kemana aja koruptor yang lain? Pertanyaannya kok kemana aja koruptor yang lain? Itu kan seperti menganggap semua penegak hukum adalah koruptor. Itu baru bongkar, Pak. Karena pas bagi-baginya ada yang gak puas. Kalau itu bongkar karena itu. Kalau enggak, bohong, bagi-bagi 1.000 triliun dia kan nggak tahu menaruh di mana 1.000 triliun. Ditaruh di bank luar negeri juga dipertanyakan ini uang dari mana. Korupsi itu pasti hawa nafsu, Pak. Dan hawa nafsu itu ingat nggak? Hukum hawa nafsu apa hukumnya? Kaidah tentang hawa nafsu, hukum hawa nafsu. Dia tidak pernah puas, hanya pernah lemas. Hawa nafsu itu cuma pernah lemas, puas nggak pernah. Jadi kalau orang udah korupsi 100 miliar, belum puas dia. Sampai aja di korupsinya, pas itu sampai di korupsi. Tapi tetap aja itu udah 1.000 itu, Pak, 1.000 triliun. Kalau nggak ketangkap masih korupsi. Udah ketangkap yang lain tetap korupsi, Pak. Makanya subsidi itu nggak bagus sebenarnya. Subsidi itu lahan korupsi. Zaman Pak Harto korupsinya bulog beras, karena beras disubsidi. Pasar terdistorsi. Kalau masih subsidi itu artinya pejabat masih pengen korupsi. Dia subsidi itu supaya uang negara keluar, tapi nanti buat dia lagi. Kan seolah-olah resmi. Katanya buat rakyat subsidi itu. Jadi dia pagi itu ya gue kan dulu udah dapat konvensi apa supplier bahan BBM yang beli dari Pertamina itu kan, baru keluar dari kilang Pertamina itu kan, Pertalite itu kan dibeli itu. Karena dia bilang sekian persen jual membuat itu. Setelah jual ditambahkan RON-nya dinaikin, di blending namanya, dinaikin RON-nya, jadi dari Pertalite menjadi Pertalite dan berkualitas. Cuma
Cuman pinternya dia beli yang subsidi. Gak boleh, undang-undangnya dia harus beli yang non. Dia beli ke Pertamina yang non subsidi. Dia Pertamina juga, cuman dia Pertamina Patrania. Saya pernah kerja di Pertamina Kondisi. Atasan saya itu setelah dari Pertamina Kondisi ditaruh di Pertamina Patra. Ya. Dia bilang, Ustaz, saya itu. Padahal dia atasan saya dan namanya saya Ustaz. Enak dulu gitu Ustaz. Atasan kita masuk kita. Saya itu godaan Ustaz. Satu hari 500.000. Kalau di saya, kecil 500.000. Saya sekali tanda tangan itu Ustaz 500.000 godaan. $500.000 buat beli bahan bakar itu dari luar negeri yang nggak subsidi. Atasannya beli yang subsidi kerjasama sama yang non subsidi bilang ya gue beli dari dulu. Bagi-bagi. Cuman kayaknya ada yang nggak puas bagi gue dikit banget nih dibuka namanya. Tapi nggak tahu nih nyanyi nggak dia. Kalau nyanyi tuh akhirnya mengalir sampai ya siapa aja yang nikmatin itu nggak mungkin yang nikmatin orang-orang kelas bawah itu pasti kelasnya kelas. Jadi biasanya orang itu nggak mau nyanyi Pak, karena kalau nyanyi pasti dipateni. Mendingan masuk penjara 20 tahun. Umurnya berapa? 40. Ya, umur 60 baru kita cair kulit. Masuk penjara sehari. Oh, itu sederhananya sehari juga dong. Tapi sehari ya. Kalau dia beriman, kalau nggak beriman, ya KTP. Kalau beriman bisa. Ya, itulah fungsi rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ihsan itu yang bikin kita kayak gila. Pak, hidup di dunia itu udah enak. Hidup di Bojongkulur yang banjir aja enak. Apalagi masa hidup yang enak kita tukar dengan neraka. Ya udah jalankan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya betul. Amin. Mau surganya surga Firdaus bersama Ustaz Feroz. Amin. Kayak travel umroh. Ada yang masih ada yang berdiskusikan silakan. Ya. Ustaz, kan kita kan sebelum berada di kubu kali pada masa kan dalam. Kenapa? Untuk di apa? Iya, masa. Perbandingannya seandainya misalkan kita dapat data gitu, yang tadi nyeluk dulu itu sekian. Nah, kan ada siksa itu. Nah itu gambarannya seperti apa sih dengan konteks? Apakah itu mengurangi siksa itu terhadap data? Misalkan ini sini pemikiran. Nah itu penjelasannya seperti apa? Ada yang pernah mimpi masuk neraka? Siksa kubur itu mimpi masuk neraka, Pak. Jadi dia nggak mengurangi, itu cuma mimpi doang. Lawak mimpi banjir aja udah menderita, apalagi ngerasain banjir. Lah mimpi masuk neraka, Pak. Bayar nggak? Siksa kubur itu mimpi masuk, mimpi diazab. Yang masuk siksa kubur itu mimpi diazab. Dan dia nggak mengurangi azab. Masa dia mimpi terus kurang dia nggak boleh. Malah tunai nanti. Maka setelah mimpi itu, wah, bangunnya aja dulu ya. Belum tadi mimpi masuk neraka. Ya udah Pak, jangan berharap mimpi masuk. Mimpi aja jangan, apalagi sampai dapat visa, apalagi KTP, jangan. Gitu Pak. Itu juga siksa kubur itu dibayangkan tempatnya di akhirat. Nikmat kubur dibayangkan masuk. Nah kalau mimpi masuk surga ya enak. Mimpi aja udah enak, apalagi
Ya, jadi janganlah berharap mimpi masuk. Nah, itu udah siksa mimpi. Kalau mimpi banjir itu udah siksa apa? Apalagi mimpi kebakar. Mimpi kebakar pulang. Walaupun tafsirnya mau dapat rezeki mau apa, mau dapat jodoh, ya terserah. Itu mimpi kebakar dipatok pulang sakit pak. Mimpi kemalingan aja udah enak. Saya pernah mimpi kemalingan. Dan sampai berteriak maling, yang benar pak, ternyata cuma maling itu saya. Pembeli cawang kita coba mobil di rumah ini, dashboardnya lagi di black. Tapi tercekat ya saya. Maling, istri saya kaget. Terus dia keluar, ada yang maling. Lah mimpinya itu udah enak. Itu siksa kubur. Oh menderita apa? Siksa kubur. Mudah-mudahan kita menghadapi. Di kuburnya mimpi masuk surga sama surga Firdaus bersama Ustaz Firdaus. Ya ada lagi yang mau diskusikan silakan. Tadi terkait di dalam bulan suci Ramadan ini setan SIM-nya dicabut. Dicabut ya. Tapi ada godaan di bulan Ramadan ini. Apakah itu SIM-nya nembak? Enggak pak. Buat dosa itu nggak perlu setan. Cukup hawa nafsu. Belum ikut ya. Setan kan cuma goda doang. Di akhirat. Nah, siapa yang mau dengar pidatonya setan? Iblis nanti pidato di akhirat. Mau dengar? Janganlah, bocorannya aja. Kalau dengar pidato setan itu sudah di pinggir neraka, menjelang masuk itu setan pidato. Tahu nggak pidatonya? Aku dulu cuma ngegodain. Wah, salah panjenengan. Kenapa mau ikut? Lalu kan juga setan juga orang bisa bikin dosa. Dosa itu karena ada hawa nafsu. Nah, maka kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, godaan setan nggak. Kalau nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, nggak perlu godaan. Jadi untuk korupsi nggak perlu godaan setan, cukup godaan uang. Dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan tidak mampu mengendalikan uang. Nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, tiba-tiba mengelola uang 6.000 triliun. Tiba-tiba mengelola bahan bakar bersubsidi. Gimana itu? Nggak perlu setan. BBM-nya udah jadi setan. Jadi setan memang dibelenggu nggak ada. Nah, Allah cuma mau ngasih tahu sebenarnya jangan nyalahin setan. Allah itu cuma ngasih tunda waktu, ngasih ini aja ke setan. Setannya minta tunda, setannya udah nyerah. Udah tunda dong, aku tunda, jangan langsung dihukum. Tunda sama minta SIM, surat izin menggoda. Setan itu karena dendam pak, kita jadi khalifah, dia disuruh sujud. Nah, ngapain sujud sama orang begini? Orang sama pertalite aja dia tergoda. Ada yang tergoda gopek. Mana mau setan sujud sama itu? Iblis ini. Jadi dia buat manusia jadi setan, gitu. Jadi pengikutnya dia. Gitu. Nah itu kerja dia menggoda. Makanya tadi kan 11 bulan dicabut SIM-nya. Nah hawa nafsu nggak dicabut pak, suruh kendaliin. Makanya jangan heran bulan Ramadan pun tetap ada maksiat. Karena untuk maksiat tapi cukup hawa nafsu. Ini ada 3 pak, ada godaan dunia, ada hawa nafsu, ada setan. Setan itu mengkipas aja. Ini bagi kipasin doang. Ada yang memakan kipasnya, ada yang nggak memakan. Ada yang nggak pakai kipas setan, matang sapi. Saya juga bilang gitu nih, setan belum ada, nggak tahu. Untuk maksiat nggak perlu. Nah kalau untuk membangkang itu perlu iblis, ya nggak ada iblis pak. Iblis siapa yang goda? Siapa yang menggoda iblis sehingga tidak mau taat pada Allah? Siapa yang menggoda iblis? Nggak ada, orang nafsunya sendiri.
Kalau untuk maksiat harus ada iblis, ya nggak ada iblis. Kan begitu, logikanya kan begitu. Siapa yang goda iblis? Mana ada yang bisa goda iblis dong di pokok nomor 1. Nah iblis itu nggak ada yang goda, hawa nafsunya aja. Takabur kalau lawan kelasnya, takabur kan nggak mau sujud sama kita. Kita ini kan istimewa banget diciptakan. Malaikat, jin disuruh sujud, ada satu jin nggak mau. Karena dia gurunya malaikat. Namanya Azazil. Setelah bangkang ganti nama iblis. Setelah jadi iblis dikasih sim surat izin. Karena dia minta, dia ngurus sim. Apa dikasih? Enggak nembak Pak, simnya asli. Pak Inna Taminal Munzorin. Udah aku kasih kau sim. Godain itu. Karena Allah juga tahu, nggak pakai setan juga kalau nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Gitu Pak. Jadi tahu saya. Kalau ada lagi silakan. Udah. Oke, silakan. Ini kita ada surga dan neraka. Kita pernah dengar juga Al-A'raf, pusat ya, tempat yang tinggi. Artinya perjalanan semua manusia itu lewat neraka dulu, baru Al-A'raf, baru surga pusat ya. Artinya yang bertempat tinggal di Al-A'raf itu karena sudah melewati neraka, kecenderungannya nanti akan ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita suka dengan pengajian, surga itu ada paling tidak 7 tingkatan, neraka juga demikian pula. Artinya kejahatan orang kafir pun tetap dicatat karena untuk menentukan apakah neraka paling bawah atau neraka yang paling atas. Subhanallah. Kalau orang kafir pasti paling bawah. Orang kafir nerakanya nggak bareng sama orang beriman. Tapi ada tingkatan paling bawah. Itu buat orang kafir. Buat orang kafir. Nggak sama orang beriman. Orang beriman itu nanti keselamatan. Orang kafir itu yang fitnah asfali minan. Paling bawah. Dia nempel sama sumber apinya nempel. Itu orang kafir. Jadi nggak direken lagi. Kebaikan orang kafir dihitung sama direken. Cuma dibalasnya di dunia. Jadi kalau orang kafir berbuat baik, Allah balas kebaikan. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Allah udah bikin hukumnya begitu. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, tinggal di dunia apa di akhirat. Kalau orang kafir tunai semua di dunia. Kalau kejahatannya bukan. Kejahatan itu kan membunuh orang itu kan. Tapi dibanding dengan musyrik itu udah gak ada apa-apa. Yang ngefek. Nih, jebel, timbangan udah habis tuh Pak. Musyrik, timbangan begini, bukan begini. Habis. Ini gak ada guna, tambah bunuh orang, tambah korupsi, tambah mabuk, udah gak ada gunanya, udah kaki itu. Maka dia udah paling bawah. Cuman nanti bentuk siksaannya memang beragam juga, tergantung seberapa keras dia memusuhi Islam. Nah yang masih direken itu permusuhannya terhadap ada orang kafir yang membela Islam. Ada. Itu agak ringan siksa, tapi agak ringan dibanding orang kafir yang bukan lebih ringan dibanding orang beriman. Iman itu pokok. Nerakanya beda, neraka orang beriman itu beda. Gak sama sama neraka orang kafir. Jadi nanti kita nggak ketemu sama siapa misalnya. Kita nggak tahu dia entah tobat kalau tobat belum mati misalnya. Kalau belum mati kita belum tahu. Karena ada hadis nomor 4 di dalam Arba'in sudah dalam ini masuk neraka. Tobat dulu mati dulu kan. Harus bela, minta nyawa masuk surga harus bela.
Ya, tapi memang ada perbedaan bentuk siksaannya. Ya, ada. Bahkan gini, bentuknya sama tapi bobotnya beda. Orang beriman sama orang kafir itu sama-sama kalau kena api neraka itu panasnya itu kan membakar tubuhnya. Nah, tapi yang versi orang beriman itu lebih ringan daripada yang kafir. Pokoknya iman aja Pak, iman aja udah cukup membuat walaupun sudah masuk neraka nanti belum. Maka dia beda. Kalau orang kafir yang punya KTP sama yang pakai visa beda. Nah, tingkatan neraka itu yang paling bawah itu yang paling top. Kalau surga yang paling bawah yang paling. Maka jangan cita-cita saya nggak apa-apa lah masuk surganya yang paling bawah. Nah begitu gagal, maka cita-cita masuk surga Firdaus itu paling tengah, paling atas. Kenapa paling tengah? Dia agak kecil dibanding Jannah Aden. Jannah Aden itu lebih gede. Jadi orang-orang siapa yang masuk Jannah Aden itu yang gagal masuk surga Depresinya masih di surga. Masuk surga. Makin ke bawah surga ini makin gede. Kalau neraka makin ke bawah makin kecil. Api-apinya Pak. Cuman ada yang siksanya ringan, Mbak. Ringannya cuma dibakar kakinya doang. Karena dia ngebela Islam, tapi kaki. Ngebela Islamnya direken juga dikit. Dan tidak keluar. Tapi ada ulama yang mengatakan orang kafir itu dikeluarkan oleh Tuhan. Ada ulama yang mengatakan karena Allah itu Maha Pengasih Maha. Setelah udah gak keruan bentuknya udah gak jelas gitu. Akhirnya keluar juga, masuklah dia surga paling rendah. Ada yang berpendapat begitu, tapi tidak populer pendapat itu. Dan mungkin Bapak belum pernah dengar kan? Saya juga baru beberapa tahun terakhir itu tahun ini ada satu ulama yang berpendapat orang kafir pun. Nah, kenapa dalam Quran kalau masuk surga itu khalidina fiha selalu ada abadan. Tapi kalau masuk neraka khalidina fiha saja, cuma dua yang abadan. Selebihnya. Nah itu mengatakan pendapat itu berdasarkan walaupun kekal tapi tidak selama di neraka. Beda dengan di surga. Dan kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku lebih mengedepankan kasih sayangku daripada murka. Padahal Pak, dia ciptakan manusia untuk masuk neraka semuanya. Boleh Pak, mau protes aja. Memangnya Allah bisa diprotes? Belum bisa diprotes, bukan Allah Pak, presiden namanya. Ya. Dan kalau bicara neraka, jangan ini. Kira-kira saya masuk neraka mana ya? Jangan. Maka kalau bicara neraka itu, ya udah bicaranya yang paling ringan, tapi akibatnya sampai ke ubun. Nah itu tinggal nanti orang kafir dapat yang mana, udah pasti yang paling bawah. Nah cuma nanti bentuk siksaannya beda-beda. Tergantung tingkat kekafirannya. Abu Lahab, itu paling top lah udah. Karena dia mungkin semuanya itu sowan dulu tuh pas mau masuk neraka, sowan sama Abu Lahab dulu. Dan tidak ada begini penting juga. Tidak ada dosa orang lain yang dipikul oleh yang masuk neraka. Tidak ada. Tidak ada dosa orang lain
Semua orang yang masuk neraka itu memikul dosanya sendiri. Tapi yang masuk surga itu ada yang karena syafaat. Syafaat Rasulullah. Syafaat itu yang paling penting, dapat syafaat itu gini, pasti timbang sama nih. Sementara manusia kan harus masuk surga atau masuk. Kalau sama, gimana itu Pak? Masa ditimbangkan terus? Gak ada kan? Karena itu kalau gak ada. Maka dikasih syafaat nih kalau yang seimbang. Kalau yang kafir gak pernah seimbang timbangannya, gak pernah. Begitu kafir. Ini orang kafir kalau ditaruh ke bagian timbangan itu langsung udah. Mau sebanyak apapun kebaikannya, ini udah gak efek. Mau sebanyak apa lagi pun keburukannya, udah gak efek. Kafir. Mentok ya. Begitu juga munafik. Munafik sama dengan kafir. Bedanya munafik sama kafir apa? Munafik cuma pura-pura Islam. Kalau kafir terang-terangan ke Islam. Bedanya lebih gentle orang kan. Gentle aja. Dan gak ada orang yang dari surga ke neraka, yang ada dari neraka masuk surga. Oh itu dipolesnya lama kok. Kalau mobil Pak Erol berapa lama Pak Erol dipoles? Kan udah mulai dari kadang-kadang bisa lebih keren dari sebelum banjir gitu. Tapi kalau orang udah masuk neraka ya kalau berbuat lah ya. Polesnya lama itu. Digambarkan orang yang terakhir keluar dari neraka itu hitamnya udah gak keluar Pak. Nanti dibersihin dulu. Ada telaga yang membersihkannya, baru dibersihkan. Dan di surga itu nggak ada orang jelek Pak. Nggak ada orang tua. Pak, nggak masuk surga orang tua Pak. Kenapa Pak orang tua nggak masuk surga? Hah? Kenapa di surga nggak ada orang tua? Semua orang di surga itu umurnya setara 33 tahun. Karena melihat orang jelek aja udah nyiksa Pak. Ini kan orang cantik semua. Gak ada siksaan di surga. Semuanya kenikmatan. Kita ngelihat saudara kita cantik semua. Istri cantik, bidadari cantik. Sama, cantiknya istri sama bidadari sama. Gitu. Ya, udah lewat jauh sebelumnya. Mari kita sholat subuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mencari kebenaran dari Allah dan berbuat kebenaran dan apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan. Kalau kami manusia, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.